Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dikejar polisi, pengedar sabu loncat ke sungai dan nyaris tewas tenggelam. Maling spesialis kupak rumah ditangkap polisi. Berusaha kabur, polisi tembak pencuri sepeda motor. Ribuan warga Bukit Tinggi antre mendapatkan bantuan sosial tunai tahap 3 di kantor pos pada Rabu pagi. Bantuan ini untuk warga kurang mampu yang telah disalurkan secara bertahap sejak beberapa waktu yang lalu. Namun dilihat sepintas, banyak di antara mereka yang bukan keluarga miskin. Hal ini bisa dilihat dari penampilan dan kendaraan yang mereka gunakan. Hampir semua penerima BLT datang mengendarai sepeda motor pribadi. Beberapa penerima juga memakai perhiasan emas dan menggunakan telepon genggam seri terbaru. Namun karena nama mereka tercantum sebagai penerima BLT, petugas kantor pos tetap memberikan jatah mereka. Warga merasa terbantu oleh bantuan sosial yang diberikan Kemensos. Sebagian besar mereka akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli sembako khususnya beras. Bantuan BLT untuk beli sembako, contohnya kayak beras atau beli minyak atau sejenis ayam atau apalah, pokoknya sambal gitu untuk makan sehari-hari. Warga juga mengeluhkan naiknya harga bahan bakar minyak yang berdampak pada harga sembako di pasaran. Kenaikan harga tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Sebenarnya tidak ya Bu ya, soalnya makin mahal semuanya. Cabai aja mahal, makan sayur juga mahal. Kalau sebenarnya kan nggak bisa, nggak boleh kan naik BBM, kan betul. Gimana caranya dari pemerintahan? Gimana caranya? Ini maklum aja kita kan. Tidak lah. Kenapa? Iya banyak yang dibeli kan. Harga di pasar juga Ya naik semua. Wali Kota Bukit Tinggi menyampaikan, bantuan sembako tahap 3 periode Juli, Agustus, September diberikan kepada hampir 3.000 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 24 kelurahan yang berada di 3 kecamatan. Masing-masing KPM menerima Rp200.000 per bulan. Sebelah ini yang Jumat Sabtu ini akan segera kami berikan bantuan kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi, bantuan untuk menekan jalur inflasi karena kenaikan BBM untuk seluruh pengguna jasa transportasi, pelaku usaha transportasi, dan orang-orang yang bekerja di sektor transportasi. Bantuan sosial tunai ini diberikan untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan Presiden tanggal 3 September lalu memicu naiknya harga bahan pangan dan tarif transportasi. Warga mengeluhkan kenaikan harga sembako dan bahan bakar minyak. Pasalnya, usai pandemi COVID-19, perekonomian mereka belum sepenuhnya pulih. Dan di saat merintis untuk bangkit kembali, mereka dihadapkan dengan lonjakan harga bahan pangan dan BBM. Pengemudi ojek daring berpikir 2 kali untuk mencari sewa karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar tidak sesuai dengan pemasukan. Pengemudi ojol berharap pemerintah memberikan keringanan terhadap mereka. ya kalau menurut saya sih harga ini sangat mempersulit lah ya. Soalnya antara ongkos nggak naik gitu kan, sedangkan kita pakai kan motor-motor metik ini kan. Keluhan serupa juga disampaikan Mila, ibu rumah tangga yang terpaksa menghemat uang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia biasanya membeli BBM hingga 3 liter.
namun saat ini hanya membeli 1 liter saja. Jarang beli sekali-sekali. Ya, padahal dia mau balik ribu dia bisa beli. Bisa 22. Ya, Pak Ale. Tetap dijalani. Iya, harus dijalani saja lah. Iya, mau tak mau. Kenaikan BBM juga memicu naiknya tarif angkutan umum sebesar Rp1.000. Akibatnya, penumpang pun sepi. Tony, sopir angkot jurusan Bukit Apit, Pengana, menyampaikan, sebelumnya dia mampu mengumpulkan uang hingga Rp250.000 dalam sehari. Namun saat ini jumlah itu menurun drastis. Pendapatan 2,5. 250. Ya. Sejak naik? Dengan naik mencari 2,5 itu nggak susah. Penumpang berdampak ya penumpang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kota Bukit Tinggi juga menyoroti dampak kenaikan BBM. Salah satunya bagi pelaku UMKM. Naiknya harga membuat pelaku usaha menjerit. Pasalnya, harga kebutuhan tidak sebanding lagi dengan penghasilan mereka. Malah untuk menjadi kami bangkit kembali ini juga lebih berat lagi. Karena beberapa item atau semua item yang kami butuhkan dalam pengelolaan UMKM sebagai bahan baku otomatis itu merangkak naik. Saat ini di Kota Bukit Tinggi terdapat hampir 7.500 pelaku UMKM. Beragam cara mereka lakukan untuk mendongkrak kembali penghasilan usai pandemi COVID-19. Namun kini terhalang oleh permasalahan baru sebagai dampak dari kenaikan bahan bakar minyak. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Polisi berhasil menangkap Yoga dalam kondisi lemas di pinggir Sungai Batang Kuranji, tepatnya di Kampung Kalawi, Padang, Selasa malam. Sebelumnya, Yoga terjun ke sungai ketika hendak ditangkap, usai bertransaksi narkoba. Diduga karena tak kuat berenang melawan arus, Yoga pun berusaha menepi dan bersembunyi di pinggir sungai. Tapi upayanya untuk kabur gagal. Polisi membekuknya. Usai ditangkap, Yoga tak bisa serta-merta diajak bicara karena pingsan. Polisi menggotongnya ke daratan yang lebih tinggi. Pelaku masih kesulitan untuk dimintai keterangan, entah berpura-pura atau memang karena kondisi fisiknya yang lemah. Beberapa polisi berbaik hati mengoleskan minyak angin ke badannya agar cepat siuman. Yang mana pada waktu itu anggota kami tim Raja Wali melakukan transaksi dengan inisial Y. Pada waktu itu inisial Y sempat berhasil melompat ke batang air dan berenang melalui batang air. Namun anggota kami dengan sigap tetap mengejar dua pelaku berenang di batang air, batang urai Kuranji tersebut. Dan akhirnya kami berhasil mengamankan pelaku berupa dan satu paket kecil sabu-sabu. Yoga sendiri telah lama menjadi target operasi tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Usaha Yoga melarikan diri dengan cara terjun ke sungai menjadi sia-sia karena satu paket kecil sabu-sabu masih tersimpan di sakunya. Barang haram ini disita polisi dan dijadikan barang bukti. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah mengetahui identitas dan keberadaan pelaku, sejumlah petugas berpakaian bebas bergerak menuju rumah pencuri di daerah Balimbiang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Polisi yang langsung masuk ke kamar Riko mengagetkan penghuni rumah. Ibu dan kakaknya tak menyangka jika Riko mencuri. Kepada polisi, Riko mengakui perbuatannya, mencuri di sebuah rumah di Jalan Manggis seminggu lalu dan menggasak telepon genggam dan sebuah televisi layar datar berukuran besar. Modusnya, saat rumah tersebut kosong ditinggal penghuninya bekerja, Riko masuk dengan cara mengupak jendela bagian belakang. Polisi berhasil mengetahui pelakunya setelah mengamati rekaman kamera pengintai yang ada di rumah itu. Semua hasil curian itu telah dijualnya dan uangnya digunakan untuk bersenang-senang. Namun semua barang curian itu berhasil disita polisi.
tersangka berada di sekitar daerah Belimbing juga. Rekan-rekan melakukan penyelidikan sehingga menemukan tersangka. Jadi setelah kita interogasi dari tersangka, yang bersangkutan ketika masuk ke dalam rumah korban melalui jendela, yang bersangkutan berhasil mengambil barang-barang mereka berupa TV dan handphone. Selanjutnya, bersama barang bukti, pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menuju daerah Mata Air, Kecamatan Padang Selatan di pinggiran Kota Padang pada Selasa malam. Mereka mengejar seorang yang diduga sebagai pencuri sepeda motor yang bernama Deki Feriwandi dan berusia 35 tahun. Polisi dengan mudah menangkap Deki di rumahnya. Hasil pemeriksaan sementara di TKP, Deki mengakui perbuatannya mencuri sepeda motor 2 minggu lalu di daerah Koto Tangah. Perbuatan tersebut dilakukan berdua dengan temannya, Derpalen. Polisi pun melanjutkan kegiatannya, menangkap teman pelaku di daerah Sungai Bange. Tak berbeda dengan Deki, pelaku kedua ini pun ditangkap dengan mudah karena sedang beristirahat di rumahnya. Polisi mencari barang bukti yang telah dijual kepada seseorang. Saat itulah, kedua pelaku berupaya untuk kabur. Namun tembakan polisi di kakinya menghentikan pelarian ini. Dari dua pelaku, petugas menyita barang bukti sebuah sepeda motor jenis Matic, hasil curian mereka. Setelah kita melakukan pengembangan dan kita pelaksanaan sama rekan-rekan tim Lewang di lapangan, akhirnya kita mengidentifikasi pelaku. Nah, setelah kita amankan, pertama kita mengamankan satu orang dari TSKP berinisial P. Dan melakukan pengembangan, kita amankan pertamanya di daerah Mata Air, selanjutnya menuju ke TSK kedua yang kita amankan di daerah Sungai Bange. Kini, kedua pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi masih mengembangkan kasus pencurian sepeda motor karena yakin mereka berdua telah sering mencuri sepeda motor. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.